Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu dalam renungan malam Rema. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan sehingga damai sejahtera dan sukacita ilahi tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Baik sahabat, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan teks firman Tuhan yang terbaca dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sahabat, sesaat sebelum pengumuman siapa yang akan dieliminasi pada acara kontes-kontes pencarian bakat atau semacamnya, biasanya para kontestan akan saling berpegangan tangan. Karena dengan saling berpegangan tangan, dipercaya bisa meredakan kecamuk batin yang sementara bergejolak seperti rasa gugup, takut, sedih, dan harap-harap cemas. International Union of Psychological Science atau Persatuan Internasional Ilmu Psikologi yang didirikan dan bermarkas di Stockholm, Swedia pada tahun 2012 mengadakan sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science mengatakan bahwa setiap genggaman tangan, entah oleh pasangan, teman, atau siapapun, dapat menenangkan perasaan dan otak yang stres. Karena aktivitas saling menggenggam tangan akan memberikan perintah pada otak untuk menekan hormon stres. Sahabat terkasih, tidak ada satu manusia pun yang tercipta sempurna. Tuhan memang mendesain kita dengan tidak sempurna, agar kita bisa saling menyempurnakan. Pada setiap kita memiliki ketidaksempurnaan yang berbeda-beda, dan melalui itu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi setiap kita, agar melalui kelebihan yang ada, kita bisa melengkapi ketidaksempurnaan sesama. Demikian pula sebaliknya. Kita tidak bisa menyangkali bahwa kita juga punya keterbatasan. Untuk itulah, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Teks firman Tuhan saat ini berbunyi berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini ingin menjelaskan bahwa sebaik-baiknya diri kita melakukan sesuatu hal adalah lebih baik kalau melakukannya bersama orang lain. Dengan menyadari ketidaksempurnaan yang ada pada kita, sehingga apabila kita lemah, maka ada yang menopang. Sahabat, satu-satunya pribadi terbaik yang dapat dan ingin berjalan bersama kita dalam kehidupan ini adalah Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, manusia diciptakan seperti malaikat dengan satu sayap. Mereka bisa terbang hanya dengan cara berpelukan satu sama lain. Dari ungkapan ini jelas bahwa sehebat-hebatnya seseorang, dia tetaplah manusia dengan ketidaksempurnaan yang ada padanya. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong, melengkapi, dan menyempurnakan ketidaksempurnaannya. Sahabat, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita siap menggenggam tangan sesama untuk menenangkan saat mereka sementara bergejolak menghadapi gelora kehidupan? Atau apakah kita bisa menjadi satu sayap lagi untuk sesama kita? Kita bisa melihat fenomena kehidupan yang terjadi di zaman egosentris ini, yaitu sebagian besar manusia, khususnya di perkotaan, hidup hanya untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain di sekitarnya. Sadar atau tidak, itu adalah salah satu intimidasi iblis untuk mendinginkan kasih. Sahabat Rema, saat ini Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya datang kepada kita, kepada sahabat dan kepada saya. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi agen-agen-Nya. Memang pada setiap kita terdapat ketidaksempurnaan, tetapi justru melalui itu Tuhan mau agar kita saling bergenggaman tangan, agar kita saling berpelukan, sehingga kita bisa menjadi kuat. Kehidupan dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk kita. Hanya tinggal dan hidup dalam Yesus Kristus saja jaminan kehidupan kekal bagi kita.
Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan di dunia ini sendiri dengan mengandalkan kekuatan kita. Oleh karena itu, Ia menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dalam segala aspek kehidupan kita, karena Dia mengasihi kita. Sahabat, Yesus Kristus dengan kealahannya saja mau menyertai kehidupan kita. Masakan kita tidak mau menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan? Saat ini, dengarkanlah suara manisnya yang mengutus kita untuk menjadi agennya, untuk menjadi perpanjangan tangannya melalui hidup kita. Dan semua itu tidak akan sia-sia, karena ada upah yang disediakan bagi kita yang mau mendengar dan melakukan perintahnya. Ingatlah selalu bahwa kita diciptakan seperti malaikat dengan satu sayap yang hanya bisa terbang jika saling berpelukan satu sama lain. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Sempurnakanlah hidup kami agar kami berkenan kepadamu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita telah tiba di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Jangan lupa bagikan kebenaran dan kebaikan yang engkau dapatkan, agar orang lain juga bisa mengetahui kebenaran dan merasakan kebaikan Tuhan melalui engkau. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan kembali bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat, shalom.